Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Puspitasari, NPM 18120267. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah workshop kewirausahaan, yaitu saya mewawancarai pemilik tanaman hias dan bibit tanaman di daerah saya yang bernama Bapak Sutiono. Agar lebih jelas, bisa langsung cek video ini. Selamat pagi, saya Sutiono, pemilik dari Winggi Nursari yang beralamatkan di Jalan Raya Winong Jagenan kilometer 2, atau tepatnya di sebelah utara Pasar Hewan Botok Bumiharjo. Usaha kami bergerak di bidang tanaman hias dan juga bibit buah-buahan serta sayur-sayuran. Untuk usaha ini kami pusatkan memang hanya untuk di bidang tanaman hias dan bibit buah-buahan. Itu untuk sekedar perkenalan. Latar belakangnya seperti apa? Jadi awal mula kami mendirikan usaha ini, yaitu memang ada cita-cita dari kecil itu untuk menjadi wirausahawan. Jadi memang dari kecil sudah memiliki keinginan nanti kalau sudah besar itu ingin memiliki usaha sendiri. Tetapi memang dulu cita-citanya bukan memiliki usaha di bidang tanaman hias dan bibit perkebunan, tapi dulu cita-citanya waktu kecil pengen punya usaha di bidang pakaian atau ya toko baju atau pakaian itu. Yang kedua, memang usaha ini kami tujukan untuk menyediakan bibit atau tanaman hias yang kebetulan memang di daerah sini waktu saya mendirikan usaha ini belum ada, sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan bibit atau tanaman hias ini cukup sulit. Nah, untuk mempermudah masyarakat dalam hal penyediaan bibit buah-buahan atau tanaman hias, maka kemudian muncul ide untuk membuat usaha ini. Baik, terima kasih. Kira-kira itu sekitar tahun berapa ya awal mulanya berdirinya? Awal mula saya mendirikan usaha ini yaitu pada tahun 2016, ya, pertengahan 2016. Waktu itu memang ya kecil-kecilan saja lah, jadi tidak mungkin sebesar sekarang. Jadi waktu itu ya sekedarnya saja. Awalnya kita sediakan bibit dalam jumlah yang sangat, boleh dikatakan sangat minim. Kemudian tanaman hias juga sangat minim, karena kita memang masih menjajaki juga seperti apa pasar yang ada di wilayah sini. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, karena adanya permintaan yang cukup bagus untuk daerah wilayah sini dan memang belum ada kompetitor yang lain di bidang ini, maka kemudian sedikit demi sedikit kita tambah sehingga akhirnya menjadi usaha yang boleh dikatakan sekarang agak lumayan besar. Baik, perjuangan atau lika-liku dalam menjalankan usaha apa saja? Awal-awal ketika kita mendirikan usaha itu pasti dihadapkan pada persoalan pembeli atau ya orang yang mau beli lah, katakanlah seperti itu. Jadi awalnya
pasti kita tidak dikenal oleh masyarakat. Awalnya kita tidak diketahui, keberadaan kita tidak diketahui oleh masyarakat. Ini yang menjadi tantangan besar, sehingga hampir 1 sampai 1,5 tahun itu ya kita hanya mengandalkan perputaran perputaran daripada usaha kita ini ya hanya untuk menutupi operasional saja. Belum mampu kita misalkan menghasilkan hasil yang besar atau hasil yang layak untuk menunjang kebutuhan kehidupan kita. Nah, di situ kita ya ada perasaan bahwa ingin ingin berhenti atau bosan atau ya katakanlah putus asa, itu kadang-kala muncul. Tapi hal itu harus memang karena kita sudah ada niat untuk menjalankan usaha ini, ya tetap rasa putus asa atau rasa bosan itu seringkali harus kita tepis dan kita semangati dengan hal-hal yang meyakinkan diri kita bahwa suatu saat nanti kita akan bisa berhasil. Berarti itu termasuk pengalaman yang menyakitkan atau menyenangkan? Kalau dikatakan menyakitkan, saya kira begini. Jadi dalam perjalanan membangun usaha, hal-hal yang menyakitkan itu justru tidak terjadi dalam hal seperti itu. Nah, menurut saya, kalau menurut saya tidak seperti itu. Jadi hal-hal yang paling membuat kita lemah itu justru ketika kepercayaan daripada orang-orang yang kita ajak kerjasama, kemudian pelanggan-pelanggan kita itu tidak seperti yang kita harapkan. Itu justru yang menjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Baik, lanjut. Awal mula berdirinya itu modal yang diperlukan berapa atau bagaimana? Seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa saya tidak membangun usaha ini dengan serta-merta besar, tidak, tapi memang dari kecil. Jadi saya waktu itu kurang lebih memasukkan modal itu sekitar 5 juta awalnya, sekitar itu untuk modal barang. Kalau yang modal katakanlah modal tempat atau perbaikan dan lain sebagainya, katakanlah 10 juta itu yang kita yang kita gunakan untuk yang modal awal itu. Kira-kira sehari atau per minggunya itu dapat berapa ya? Kalau omset per hari ya kira-kira sekitar hampir 1 jutaan lah, itu rata-rata. Kalau kita ambil rata-rata itu 1 juta. Kalau kita ambil keuntungan misalkan 25%-nya, berarti ya per hari kurang lebih ya 250 sampai 300 per harinya. Itu belum terpotong nanti biaya operasional seperti gaji karyawan, kemudian transport dan lain sebagainya, peralatan dan lain sebagainya belum termasuk. Selanjutnya, bagaimana cara mengelola usaha tersebut, Pak? Yang pertama, karena yang namanya usaha itu harus dibangun dengan rasa suka terlebih dahulu, senang terlebih dahulu. Ya kita harus enjoy, kita harus membangun usaha ini itu dengan enjoy tanpa beban. Itu yang akan menurut saya mempermudah atau menyemangati diri kita ketika kita berada pada tekanan atau beban tertentu. Jadi yang pertama, kita harus enjoy dengan usaha ini, atau kita ya senang lah dengan usaha ini. Itu yang pertama. Yang kedua,
Eh, yang kedua, kita harus berani untuk melakukan terobosan-terobosan. Kita harus berani melakukan hal-hal yang menurut kita ini akan baik terhadap usaha ini. Itu harus kita lakukan. Yang ketiga, tentunya kita dalam membuat usaha tidak mungkin bisa kita tangani sendiri. Maka kita membutuhkan orang lain, baik itu yang ada di internal usaha kita maupun yang ada di eksternal usaha kita. Yang ada di internal kita yaitu karyawan, katakanlah seperti itu, orang-orang yang membantu kita. Ini yang perlu kita kita ya manajemen dengan baik, kita atur dengan baik agar usaha ini tetap bisa berjalan. Orang-orang yang di luar usaha kita yang tetap kita harus jaga, yaitu dengan distributor kita, misalkan dengan pembeli-pembeli kita, itu harus tetap kita jaga, kita yakinkan bahwa apa yang kita hasilkan atau produk-produk kita ini adalah produk-produk yang bagus, produk-produk yang memiliki, ya katakanlah produk ini bagus lah gitu. Kita harus jaga itu. Selanjutnya, bagaimana cara memasarkan produk atau jasanya, Pak? Untuk awal-awal ketika kita mendirikan usaha ini, itu yang sering kita lakukan adalah ya melalui teman-teman atau melalui kenalan-kenalan kita yang manual gitu, Pak. Ya, awalnya ya salah satunya dengan cara teman-teman kita yang kita kasih tahu kita punya usaha seperti ini atau kita ada usaha seperti ini ya, terhadap teman-teman atau kenalan-kenalan kita. Yang kedua yang sering kita lakukan adalah melalui promosi online, bukan jualan online tapi promosi online. Karena memang sampai sekarang saya melakukannya ya dengan promosi online, yaitu dengan membuat akun Facebook, nah, seperti Jadi itu. diupload di media sosial. Ya, kita upload di media sosial. Kemudian sering juga kita upload di akun YouTube. Nah, kadang-kala itu kita upload di akun YouTube kita, ya itu seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Sekarang boleh beri kata-kata mutiara atau pesan untuk semua yang akan menyaksikan video ini. Kata mutiara, saya kurang pandai membuat kata-kata mutiara. Jadi gini saja, moto lah katakanlah seperti itu. Moto hidup saya itu bergerak dan berubah. Itu saja. Kita senantiasa melakukan pergerakan. Kita selalu melakukan hal-hal yang menurut kita nanti akan bisa membuat kemajuan, dan itu saya yakin akan membuat perubahan. Jadi bergerak, senantiasa bergerak dan lakukan perubahan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, dan terima kasih untuk narasumber saya, Bapak Setiono, telah memberikan atau menyarankan untuk kita semua untuk mengetahui bagaimana cara usaha atau kewirausahaan tentang bibit tanaman. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Kesan saya yang saya dapat dari usaha tersebut adalah rasa putus asa, bosan, menyerah itu memang selalu ada di seseorang yang berwirausaha. Jadi gimana kita terus menghadapi dan melawan rasa itu untuk terus semangat dan semangat lagi, sehingga kita dapat
menuai hasil jerih payah kita sendiri. Dan kita bisa melakukannya dengan melawan rasa malas kepada diri kita sendiri, karena setiap usaha tidak mungkin langsung melejat, langsung sukses. Kita memiliki tahap-tahap seperti pemilik yang telah atau narasumber yang telah saya wawancarai, bagaimana dia menghadapi rasa bosan dan putus asa itu dengan terus semangat dan semangat. Sekian dari saya, terima kasih.